Kalau PNPK cerdas, harusnya bukan Ahok yang dilaporkan ke KPK. Pada 2016 silam, jadi sudah agak lama ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta mendatangi gedung KPK di Jakarta untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Ahok memberikan keterangan seputar pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan itu pada akhir 2014, yang setelah diperiksa oleh KPK tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, apalagi temuan dugaan korupsi pada pembelian lahan itu. Herannya, kasus pembelian lahan itu mendadak dipermasalahkan lagi lewat pelaporan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) yang membawa-bawa nama Ahok lagi dengan 6 perkara lainnya, yakni terkait lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dan non-basket dan penggusuran. Nggak sekalian apa dilaporkan pembelian rumah Ahok, rumah orang tuanya, sampai rumah leluhurnya dengan alasan yang bisa dicari-cari belakangan. Bukankah sudah biasa pelaporan di negeri ini kalau sudah urusan like and dislike hingga motif dendam politik tak perlu data dan fakta, atau bisa dipaksakan. Yang penting berani melapor saja. Lucunya lagi, setelah melaporkan, orang yang dilaporkan sedapat mungkin kudu dinyatakan bersalah, ditahan, lalu diadili dan masuk penjara. Kalau perlu, tekanan lewat aksi massa hingga yang sedang ngetren pakai cara hashtag di Twitter sampai jadi trending, dengan sasaran memenjarakan orang yang diduga tidak disukai. Betul, Ahok sendiri terlihat gak ambil pusing sama ulah abstrak kelompok PNPK itu. Ex suami Veronica Tan itu hanya merespon singkat ketika Kompas.com hendak meminta klarifikasi soal pelaporan. Terima kasih atas infonya. Monggo mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK. Sudah pernah diperiksa semua, kata Ahok. Rasanya semua juga jelas, baik terkait pembelian lahan RS Sumber Waras maupun tuduhan kasus-kasus lain di mana Ahok tak terbukti melakukan pelanggaran. Ini termasuk sejarah pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat yang sudah ditolak permohonan pra-peradilannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada waktu itu diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Pertanyaan menariknya, kemana MAKI dan PNPK ketika masyarakat ribut soal pemborosan anggaran dan kelebihan bayar selama Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Sandiaga dan Anies Riza? Ngapain saja PNPK saat gejolak kontroversi Formula E bergulir? Juga ketika DKI 1 berupaya menghindar dari hak interpelasi yang digulirkan PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu lalu. Kalau PNPK cerdas,
Sebenarnya mereka justru jangan mengorek kasus lama yang bukan hanya tak terbukti ada pelanggaran hukum, melainkan juga karena salah menyenggol orang sekelas Ahok. Ahok ini kurang transparan apa dalam mengelola dan menjaga duit rakyat. Disebut anjing penjaga pun dia rela demi sumpahnya menjaga uang rakyat dari karongan para oknum yang doyan berfoya-foya alias bancakan duit APBD DKI Jakarta. Ahok ini kurang apa? Kok PNPK dengan bodohnya melaporkan ke KPK seperti orang yang kurang kerjaan? Pantas mereka disebut punya agenda tersembunyi atau dituding berupaya mengaburkan fokus masyarakat terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Kalau pengurus PNPK ini cerdas, misalkan mereka cuma hendak panjat sosial, pansos, atau mencari perhatian masyarakat, justru yang kudu dilaporkan itu Anies Baswedan. Minimal buat orang itu sibuk dengan menghadiri penyelidikan polisi hingga menjadi saksi di persidangan terkait dengan dugaan korupsi yang lebih jelas terlihat dibandingkan dengan seorang Ahok. Syukur-syukur tak hanya menjadi saksi, tetapi sampai menjadi terdakwa hingga terpidana. Karena dengan masifnya pemberitaan soal pemakaian duit APBD yang digila-gilakan. Masa sih? Tidak ada satu kasus pun yang pantas disidangkan, meski belum tentu juga dia bersalah. Wong wali kota Bekasi saja yang relatif jarang muncul di berita, juga jarang diulas di siwot, bisa terciduk dan kena OTT kok. Padahal kabarnya berkinerja bagus dan kerap mendapat piala dan penghargaan. Masa untuk gubernur yang itu rasanya adem ayem saja? Ayo PNPK, jadilah cerdas seperti namamu. Jadikan kasus dugaan korupsi yang jadi pembahasan nasional agar menarik perhatian penyidik KPK untuk menyelidiki dan menuntaskannya. Jangan terkesan cuma mencari remahan kasus dengan melaporkan orang yang salah.